Kita sebagai penyelenggara ya mendukung partai politik ya khususnya dalam pendidikan politik gitu ya agar kita memiliki pemahaman yang sama gitu ya apalagi menjelang pemilu serentak 2024 yang pastinya tantangannya akan lebih besar gitu ya karena itu adalah tahun politik gitu ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih ke PKS Bangkalan jauh-jauh hari sudah prepare gitu ya, sudah melakukan pendidikan politik kepada seluruh kadernya gitu ya. Dan kita bisa berkolaborasi khususnya Bawaslu sebagai langkah upaya pencegahan gitu ya terhadap segala potensi pelanggaran dan lain-lain, diberikan waktu dan ruang oleh PKS untuk bersama-sama mewujudkan pemilu 2024 menjadi lebih baik tentunya. Apa ada kiat khusus dari Bawaslu untuk PKS dalam menghadapi pemilu yang akan datang? Ya, jauh-jauh hari bersiap ini sudah merupakan terobosan yang sangat luar biasa gitu ya. Tinggal bagaimana para pengurus dan kader-kader PKS bisa diberikan pemahaman berkaitan dengan peraturan-peraturan pemilu gitu ya. Peraturan pemilu gitu ya. KPU sudah integritas 24 jam melayani peserta, Bawaslu juga siap kapanpun kalau dimintai pendapat diskusi berkaitan dengan segala hal kepemiluan agar kalau sudah di frame yang sama memaknai aturan, kami yakin tidak akan ada gejolak berarti di lapangan pada saat pemilu mendatang. Mungkin bisa disampaikan Pak perihal tentang pendaftaran tersebut untuk keterwakilan wanita dan juga apakah memang tidak diperkenankan untuk anggota partai dalam hal ini untuk mengikuti dari Bawascam sendiri? Iya, memang di Undang-Undang 7 berkaitan dengan rekrutmen penyelenggara ad hoc baik di KPU dan di Bawaslu itu anggota partai politik memang tidak boleh gitu ya. Tapi kami kan juga minta bantuan sosialisasi kepada teman-teman semuanya termasuk partai politik karena secara pribadi kan kami yakin mereka ada sanak saudara, tetangga, teman bermain, teman partai Kesejahteraan Sejahtera terkait pendidikan politik dan ini baru partai politik pertama di Kabupaten Bangkalan yang kedua mengundang kami untuk melakukan pendidikan politik mempersiapkan di tahapan pemilu 2024 karena memang partai politik amat sangat penting bagi keanggotaan parpol yang ada di Bangkalan untuk nantinya menjadi calon pemimpin yang terpilih yang memiliki kemampuan yang bisa dipercaya oleh konstituen di daerah di dapilnya masing-masing. Nah, untuk persiapan tema di hari ini adalah tema menuju pemilu yang integritas dan netral. Yang ini telah dilakukan oleh Partai Kesejahteraan Sejahtera dengan menghadirkan seluruh anggota parpol, seluruh anggota partai politiknya yang nantinya akan ikut berkontestasi dalam pemilu 2024 di tiap-tiap pengurus kecamatan. Nantinya kita berharap keterwakilan perempuan bukan hanya di penyelenggara pemilu, namun dalam hal nanti proses pencalonan di CS dan nanti ditetapkan dari CT betul memperhatikan keterwakilan perempuan sebagai calon terpilih apabila nantinya di pada proses pemilu 2024. Sejauh ini apa yang sudah disiapkan dari KPU sendiri, Pak? Untuk tahapan kali ini masih tahapan verifikasi administrasi perbaikan yang dilakukan pada hari, lalu besok kita lakukan verifikasi perbaikan verifikasi keanggotaan partai politik perbaikan sampai dengan tanggal 8 Oktober. Nah, setelah itu nanti kita lakukan pemeriksaan dari berkas yang dilakukan perbaikan. Untuk Partai Keadilan Sejahtera, syarat keanggotaan partai, syarat keanggotaan partai politik kemarin kurang lebih 1.100 lah. Ini kan partai yang memenuhi parliamentary threshold 4%. Jadi PKS, Partai Keadilan Sejahtera ini hanya menunggu nantinya hasil pengumuman di KPU RI terkait
syarat keanggotaan partainya. Pendidikan politik yang luar biasa. Maka untuk itulah dua semangat yang dibangun oleh PKS dari apa yang disampaikan oleh Presiden Partai. Yang pertama itu adalah melayani, kemudian yang kedua adalah berkolaborasi. Dan berkolaborasi ini adalah dengan semua elemen bangsa. Apalagi yang terkait dengan partai politik, dan penyelenggara partai politik adalah KPU dan Bawaslu. Nah, bagi kami tahun 2024 adalah momentum yang sangat bagus dan sangat baik sekali untuk mempersiapkan secara dini. Bahkan kami pun 1 tahun yang lalu sudah mempersiapkan BCAD, bakal calon anggota dewan. Bukan hanya 30% keterwakilan perempuan, tapi juga 30% keterwakilan kaum milenial. Jadi kami memberikan peluang bagi anak-anak muda yang ingin berpartisipasi di politik melalui jalur PKS. Maka untuk itulah kesempatan ini harus digunakan sebaik-baiknya. Dan catatan penting pada hari ini yaitu adalah kami banyak mendapatkan masukan dan juga wawasan yang membuat kami ini memiliki sebuah pemikiran dan paradigma baru tentang bagaimana peran antara KPUD dan juga Bawaslu dalam rangka untuk mensukseskan pesta demokrasi. Dan itulah yang menjadi bekal kami, karena kami mengambil tema besar pada hari ini yaitu untuk mempersiapkan kader yang tangguh menuju kemenangan pemilu 2024. Dan ini poinnya. Terima kasih. PKS sendiri untuk kedepannya? Ya, kedepannya tetap kami menekankan kepada kader itu untuk betul-betul memahami baik itu undang-undang pemilu, aturan main dan sebagainya, dan terutama dalam rangka untuk pengamanan suara. Nah, makanya kami ke depan berencana untuk mengadakan pendidikan bagi calon-calon saksi yang akan diterjunkan ke lapangan nanti.